Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan membahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana ada bencana longsor yang menewaskan 1 orang bocah. Seorang bocah berusia 11 tahun ini ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di antara puing-puing rumah yang roboh akibat tertimbun tanah longsor. Bocah kelas 5 SD ini sempat dinyatakan hilang dan baru ditemukan warga 4 jam setelah longsor menimbun rumahnya. Sementara 5 anggota keluarga lainnya berhasil diselamatkan. Longsor yang melanda Dusun Sadang, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur ini terjadi dini hari tadi. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tebing sepanjang 200 meter labil dan longsor hingga menimpa 3 rumah. Saya tidur itu tiba-tiba dengar suara juar. Langsung saya keluar sama istri, sama anak yang kecil itu. Setelah itu langsung saya bawa ke sana, ke bawah ke tante saya itu yang anak yang kecil. Setelah itu balik lagi, nolong mertua saya yang 2 itu kena timbunan tanah 2 itu. Setelah itu datang lagi longsor lagi, lebih besar lagi susulan. Akibat peristiwa ini 2 rumah warga rata tertimbun tanah, sementara 1 rumah lainnya rusak parah. Hingga kini personil dari tim gabungan masih melakukan evakuasi reruntuhan. Pemirsa, musisi Anji yang terjerat penyalahgunaan narkoba akhirnya menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional. Hasil asesmen akan menentukan apakah Anji direhabilitasi atau justru ditahan. Usai diperiksa selama hampir sepekan, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta di Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Asesmen kepada Anji diberikan kepolisian menyusul adanya permintaan dari pihak keluarga. Hasil dari asesmen ini diperkirakan akan keluar sekitar 3 hingga 7 hari ke depan. Hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta ini juga akan menentukan apakah Anji akan ditahan atau direhabilitasi selama menjalani proses hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja hingga nanti ke persidangan. Untuk proses penyidikan tetap berjalan. Saat ini Anji sudah dilakukan penahanan, jadi mekanisme penyidikan terus berjalan. Jadi asesmen ini merupakan salah satu hak juga dari saudara Anji selaku penyalahguna narkotika. Sementara itu, pihak kepolisian juga tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengejar Bro yang merupakan pemilik akun tempat Anji membeli ganja. Sebelumnya, Anji ditangkap unit 1 narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studionya di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Dari hasil penangkapan, polisi menemukan 8 linting ganja, biji-biji ganja, dan buku hikayat pohon ganja. Dari hasil tes urin, Anji juga dinyatakan positif mengkonsumsi ganja. Atas kasus ini, Anji disangkakan pasal 111 atau 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Masih dari ibu kota, kali ini kisruh jalur pesepeda kembali mengemuka. DPR meminta Kapolri untuk membongkar jalur permanen sepeda Tamrin yang ada di Jakarta. Kabar buruk bagi pesepeda di Jakarta. Jalur pesepeda permanen Jalan Sudirman Tamrin yang mulai dikerjakan pada Februari lalu hingga kini belum juga selesai. Namun jalur permanen tersebut terancam dibongkar. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian di negara dekat kita. Pertanyaan Kapolri menjawab sorotan anggota Komisi Hukum terkait dengan polemik jalur sepeda permanen dan perselisihan antara pesepeda dengan pengguna jalan lain. Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman Tamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi baik sepeda road bike dan sepeda seli.
Kontroversi pengguna sepeda yang tidak berada di jalurnya sering mencuat di media sosial. Salah satunya, foto-foto viral pengendara motor dan pesepeda yang menuai beragam komentar warganet. Terutama bagi pesepeda dengan kecepatan tinggi dan membuat grup. Padahal, aksi yang bisa disebut peloton ini melanggar peraturan Menteri Perhubungan tentang keselamatan pesepeda dan Undang-Undang Lalu Lintas. Aturan tersebut mengatur sanksi bagi pesepeda yang bergerombol dan menguasai 2 jalur atau lebih serta tidak bersepeda pada jalur khusus. Dalam mewujudkan kota masa depan, sebaiknya mengubah paradigma dari prioritas pengguna kendaraan pribadi atau priority for cars menjadi priority for people. Yakni memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda dengan meningkatkan fasilitas komuter, lalu kemudian baru fasilitas untuk kendaraan pribadi. Setelah isu ini ramai dibahas, apakah jalur pesepeda masih dilewati di jalur Sudirman Tamrin? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, Kevin Pakan, yang ada di jalur Sudirman Tamrin. Kevin, setelah isu dimintanya jalur permanen ini dibongkar, apakah masih ada pesepeda yang melintas? Ya, Abraham dan pemirsa, setelah adanya isu untuk membongkar jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman Tamrin, berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini untuk situasinya kami melihat masih ada pesepeda yang melintas di kawasan ini, dan memang berdasarkan pantauan kami juga maksud kami dari sekitar pukul 15 hingga pada saat ini kami masih melihat banyaknya pesepeda yang melintas dengan teratur di jalur sepeda yang telah disediakan. Abraham dan pemirsa, saat ini kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa beginilah situasi terkini jalur sepeda di sini, yang mana nantinya bisa dilihat bahwa ada planter box atau pembatas berwarna putih yang tingginya ini berkisar antara 70 hingga 80 cm. Ini yang nantinya akan dibongkar bila memang nanti pemerintah ini jadi begitu untuk membongkar jalur sepeda ini. Dan memang tadi pun juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa memang untuk rencana pembongkaran jalur sepeda ini merupakan usulan dari Komisi 3 DPR RI pada saat menggelar rapat kerja bersama dengan Kapolri, yang mana dinilai untuk jalur sepeda ini adalah menyebabkan atau menimbulkan adanya diskriminasi dengan pesepeda dengan tipe lain. Dan juga tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa ini Kapolri ini menyetujui dengan adanya pembongkaran jalur sepeda. Di mana yang pertama adalah karena adanya pembagian rute sepeda itu sendiri, baik untuk bekerja maupun untuk berolahraga. Kemudian yang kedua terkait jam operasionalnya, dan ketiga adalah daerah-daerah mana saja yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut. Dan juga memang sampai dengan saat ini, Abraham dan pemirsa, kami belum mendapatkan informasi resmi apakah pihak dari Pemprov DKI Jakarta ini akan membongkar atau merubah dari jalur sepeda ini. Karena memang sampai dengan saat ini pihak dari Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian lebih lanjut, masih melakukan perhitungan lebih lanjut apakah jalur sepeda ini memang harus dilakukan pembongkaran. Dan juga sampai dengan saat ini kami juga sempat bertanya begitu kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun sampai dengan saat ini juga pihak dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih belum menyampaikan atau masih belum berstatement lebih lanjut terkait pembongkaran ini. Namun pihak dari kami sempat bertanya, maksud kami dari pesepeda yang melintas ini mengatakan juga bahwa pihaknya setuju dengan adanya pembongkaran ini. Clear. Ya. Dengan adanya pembongkaran ini karena dinilai terutama bagi yang berjenis road bike ini bisa dikatakan bahwa ini tidak mumpuni dengan adanya jalur sepeda ini. Baik, terima kasih Kevin Pakan, laporan Anda langsung dari jalur Sudirman Tamrin, Jakarta. Sempat terhenti dan mengundang perdebatan, Komisi 7 DPR mendukung vaksin Nusantara dilanjutkan. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.